Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pengalaman keraguan-raguan. Ragu-ragu untuk menentukan sikap hidup. Ragu-ragu untuk menentukan pasangan hidup. Memilih A atau memilih B. Ragu-ragu untuk memilih jenis pekerjaan. Mau jadi kondektur atau tukang cukur. Mau memilih menjadi frater atau menjadi dokter. Keraguan-raguan akan jalan hidup kita. Apakah tindakan kita benar atau salah, dan seterusnya. Keraguan-raguan terjadi karena hati kita menjadi bimbang dan ragu antara percaya atau tidak. Saudara-saudari yang terkasih,
Dalam hidup iman kita pun kadang umat bertanya, bagaimana Yesus bangkit? Apakah Yesus sungguh bangkit? Apa tandanya Yesus bangkit? Dan seterusnya. Sehingga sering membuat orang ragu-ragu akan imannya. Pertanyaan dan keraguan bukan untuk menggoyahkan iman, akan tetapi untuk menguji iman, agar semakin percaya kepada Kristus. Pertanyaan yang sama diajukan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebab timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Kamu adalah saksi dari semua itu. Kita diundang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kamu adalah saksi dari semua ini. Kisah para Rasul dalam bacaan pertama dituliskan demikian. Demikianlah Yesus pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Sebagaimana para rasul, kita pun diundang untuk memberikan kesaksian akan Kristus yang bangkit. Kesaksian akan kebangkitan Kristus nyata dalam perbuatan hidup kita sehari-hari. Hidup rukun satu sama lain dan peduli pada mereka yang menderita. Pada saat Gunung Merapi meletus di Jogja, ada seorang nenek tua yang datang ke posko pengungsian di Jalan Kaliurang. Dia datang menyumbangkan 2 batang sabun mandi dan 1 botol sirup. Dia mengatakan, hanya ini yang saya punya. Semoga dapat berguna untuk para pengungsi. Hati kami bergetar saat itu. Betapa nenek ini begitu peduli bagi mereka yang menderita dan terkena dampak abu vulkanik. Sementara hidup dia sendiri pun mengalami kesulitan dan berat. Kendati demikian, nenek ini menunjukkan bahwa untuk berbagi tidak harus menunggu kita menjadi kaya raya atau berlebih. Akan tetapi hati yang tergerak oleh belas kasihan karena derita sesama. Inilah kesaksian kebangkitan Kristus yang nyata. Hati yang rela untuk berbagi kasih dan berbagi kehidupan bagi sesama. Karena Kristus telah lebih dahulu berbagi kehidupan dengan kita semua orang berdosa ini. Semoga kita percaya akan Yesus Kristus sungguh bangkit dan hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak perlu ragu untuk bergerak dan melangkah, karena kita sendiri merasakan kehadiran Yesus, melihat karyanya di tengah kita, dan menjadi saksi kebangkitannya di tengah masyarakat di sekitar kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau membangkitkan hati kami untuk mengimani kebangkitan-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya kami berani menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian,
dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.